Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gangguan psikotik, ketergantungan dan penyalahgunaan obat. Kami dari kelompok 7 membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah psikopatologi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Nah, perkenalkan nama teman-teman saya, ada Aliati, ada Eka, ada Yanti, ada Riko, dan saya Anggriani. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk saja pada materi intinya. Apa itu psikotik? Nah, psikotik adalah gangguan mental dan distorsi pada pola pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, orang dengan gangguan ini akan sulit untuk membedakan antara yang nyata dan yang tidak nyata. Nah, bagian dari gangguan psikotik ini yaitu delusi, halusinasi, gangguan dalam pola pikir, dan perilaku motorik yang tidak teratur. Kemudian kita masuk pada gejala dari gangguan psikotik ini. Ada tanda-tanda yang muncul sehingga kita dapat mengetahui bahwa orang itu mulai mengalami gangguan psikotik. Yang pertama ada kecurigaan dan ide-ide paranoid atau kegelisahan. Yang kedua, mulai adanya isolasi diri. Lalu sulit berpikir jernih dan logis, gagasan yang tidak biasa atau perasaan aneh atau tidak berperasaan. Kemudian ada penurunan kebersihan pribadi atau pribadi yang tidak dapat terurus dengan baik. Lalu mengalami gangguan tidur. Kemudian sulit membedakan fantasi dan kenyataan dan sulit berkomunikasi serta adanya penurunan nilai atau kinerja dalam bekerja atau fungsi kehidupannya. Kemudian ada perubahan perilaku umum seperti gangguan emosional, kecemasan, kurang motivasi, dan tidak dapat beraktivitas dengan normal. Nah, teman-teman, ini ada beberapa jenis gangguan psikotik yang kami ambil berdasarkan PPDGJ 3. Jenis gangguan yang pertama adalah gangguan mental dan perilaku penggunaan zat psikoaktif, lalu ada psikofrenia, psikopital, ada psikoafektif, waham menetap, psikotik akut dan sederhana, psikotik non-organik YTT, psikotik non-organik lainnya, ada depresi berat dengan gejala psikotik, mania dengan gejala psikotik, depresi berulang, afektif bipolar episode kini, dan afektif bipolar episode kini depresi berat. Penyebab gangguan psikotik. Penyebab seorang mengalami gangguan psikotik tidak dapat dijelaskan secara pasti. Hal tersebut disebabkan karena psikosis tampaknya merupakan hasil dari kombinasi kompleks dari risiko genetik, perbedaan perkembangan otak, dan paparan stres atau trauma. Psikosis juga mungkin disebabkan oleh gejala penyakit mental seperti skizofrenia, gangguan bipolar, atau depresi berat. Namun, seseorang dapat mengalami psikosis dan tidak pernah didiagnosis menderita skizofrenia atau gangguan lainnya. Untuk orang dewasa yang telah berumur 60 tahun, gejala psikosis dapat menjadi bagian dari penyakit fisik atau mental yang muncul di kemudian hari. Psikosis juga bisa menjadi gejala dari beberapa penyakit pada usia tua, termasuk penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, dan demensia terkait. Kemungkinan penyebab psikosis lainnya termasuk kurang tidur, obat resep tertentu, dan penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan. Penyakit mental seperti skizofrenia biasanya didiagnosis dengan mengesampingkan penyebab lainnya. Untuk bagian intervensi dan penanganan psikotik,
Dalam penanganan gangguan psikotik, pada penanganan klien psikotik terdapat 3 domain terapi yang satu sama lain tidak bisa diabaikan untuk menghasilkan efektivitas dan dampak penanganan pada penyandang gangguan psikotik, yaitu domain biopsikososial. Untuk intervensi ditunjukkan untuk mengolah sipnom, rehabilitasi sosial dan vokasional, serta edukasi keluarga. Nah, dalam intervensi dan penanganan psikotik ada 7 poin yang akan kita membahas bersama. Yang pertama itu tentang medikasi. Terapi obat-obatan antipsikotik bertujuan untuk mengurangi sipnom-sipnom positif dan mengurangi kekambuhan. Dalam proses pengobatan perlu juga untuk diperhatikan dan diobservasi efek samping dari pengobatan tersebut. Dan yang kedua itu tentang pelayanan. Nah, untuk pelayanan rawat inap menjalani masa pengobatan merupakan proses yang diikuti dengan perawatan di rumah sakit karena penyandang gangguan masih sering mengalami sipnom-sipnom psikotiknya. Dan yang ketiga itu tentang rehabilitasi. Nah, untuk rehabilitasi ini psikososial, semua penyandang gangguan psikotik mengalami masalah keberfungsian sosial dan vokasional. Dan yang keempat itu tentang psikoterapi. Nah, dalam pelayanan medikasi merupakan layanan penting bagi penyandang gangguan psikotik seperti skizofrenia. Nah, untuk layanan psikoterapi tanpa medikasi dan intervensi psikososial tidak akan efektif menangani orang dengan gangguan psikotik berat. Dan yang kelima itu tentang intervensi. Nah, untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan psikotik mengalami beban yang berat termasuk pada masalah pembiayaan pengobatan. Dan yang keenam itu tentang psikoedukasi. Dan untuk psikoedukasi ini bertujuan untuk mengurangi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi agar memperkecil peluang para penyandang psikotik mengalami kekambuhan. Dan yang ketujuh itu tentang tim multidisiplin. Dan untuk tim multidisiplin ini mengingatkan gangguan psikotik merupakan masalah dengan penyebab yang tidak tunggal seperti sudah dijelaskan sebelumnya, serta dapat mempengaruhi banyak aspek dari kehidupan penyandang termasuk keluarganya. Maka perlu dilibatkan tim multidisiplin dalam penanganannya. Yang berikut kajian budaya. Dalam budaya Timur, gangguan psikotik sering dipahami sebagai gangguan spiritual atau supernatural, seperti pengaruh roh jahat, kutukan, atau pelanggaran adat. Pemahaman ini mempengaruhi cara masyarakat merespon kondisi tersebut dengan melibatkan dukun, tokoh adat, atau ritual tradisional untuk menyembuhkannya. Individu yang terkena dukungan keluarga dan komunitas biasanya kuat, tetapi stigma terhadap gangguan ini juga signifikan, yang kadang menyebabkan isolasi sosial. Meskipun sebagian masyarakat mulai mengakses layanan kesehatan modern, banyak yang masih mengandalkan pendekatan tradisional. Integrasi antara tradisi lokal dan perawatan medis dapat menjadi solusi untuk menangani gangguan psikotik secara berlebih holistik di masyarakat Timur. Jadi yang berikut contoh kasus. Contoh kasus yang kami ambil yaitu seorang wanita berusia 29 tahun mulai mengalami delusi bahwa ada orang yang mengawasinya setiap saat. Ia sering terlihat berbicara sendiri atau marah-marah tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, ia menjadi sulit bergaul dengan orang lain, bahkan dengan keluarganya. Kondisi ini membuatnya kehilangan pekerjaan karena tidak mampu fokus dan sering absen. Kasus ini terjadi di Kota Kupang dan sampai saat ini wanita itu sudah ditempatkan di salah satu klinik untuk mendapatkan penanganan. Ketergantungan dan penyalahgunaan obat. Ketergantungan dan penyalahgunaan obat untuk gangguan psikotik seperti antipsikotik terjadi ketika obat digunakan di luar dosis atau indikasi yang dianjurkan dokter, atau oleh individu tanpa kebutuhan medis. Walaupun antipsikotik jarang menyebabkan ketergantungan fisik,
penggunaannya yang tidak terkontrol dapat menimbulkan ketergantungan psikologis, di mana seorang merasa tidak bisa berfungsi tanpa obat tersebut. Penyalahgunaan ini dapat menyebabkan dampak serius seperti gangguan metabolik, efek neurologis seperti tremor dan kekakuan otot, serta memperburuk gejala mental. Pencegahan memerlukan edukasi pasien dan keluarga. Pemantauan rutin oleh tenaga medis, serta evaluasi kondisi secara berkala. Jika penyalahgunaan terjadi, penanganan harus mencakup pengawasan medis, terapi psikologis, dan dukungan sosial untuk memulihkan fungsi pasien secara menyeluruh. Demikian pembahasan tentang ketergantungan dan penyalahgunaan obat. Sekian dan terima kasih untuk materi yang sudah kami berikan kepada teman-teman semua. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, jangan biarkan pikiran negatif menguasai hidupmu. Gantilah dengan pikiran yang positif untuk menemukan ketenangan. Kami kelompok 7 pamit undur diri.